Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kajian ilmu balaghah itu kita sudah memasuki pembahasan al-balaghah wa aqsamuhu. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai fashaha, pembagian dan bagian-bagiannya. Ada fashahatul kalimat, fashahatul kalam, dan fashahatul mutakallim. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu balaghah. Jadi, sebelum kita memasuki pembahasan pada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, kita dituntut ya, yaitu untuk lebih tahu dulu apa itu fasahah dan apa itu balaghah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai balaghah wa aqsamuhu. Sebelum kita ntar besok masuk kepada ilmu ma'ani. Ya, kajian atau pembahasan dalam ilmu balaghah. Nah, sekarang al-balaghahnya itu sendiri apa? Next ya. Jadi ntar al-balaghah wa aqsamuhu. Jadi balaghah itu ntar terbagi menjadi dua ya, ada balaghatul kalam dan balaghatul mutakallim. Langsung saja ya, sebelum kita masuk apa itu balaghatul kalam dan balaghatul mutakallim. Nah, secara spesifik apa sih yang dimaksud dengan al-balaghah fil lughat ya, secara etimologi, secara bahasa. Nah, al-balaghah secara bahasa itu mempunyai arti al-usul ya. Al-usul sampai wal intiha. Nah, intiha itu ya berakhir. Nah, ini yuqal dikatakan balagha fulanun muradahu idza wasala ilaihi. Nah, teman-teman perlu dicatat ya. Balagha fulanun. Fulan balagha telah sampai muradahu. Apa? Keinginannya fulan. Nah, idza wasala ketika si fulan itu telah sampai ilaihi kepada murad. Ya, jadi al-balagh itu merupakan secara arti yaitu al-wusul ya, sampai. Ketika misal saya sudah sampai ke tujuan saya, oh maka itu disebut balaghah secara lughat ya, secara bahasa. Di sini fulan telah sampai kepada keinginannya. Nah, wal intiha terakhir ya, berakhir. Wa balagha ar-rakbu balagha ar-rakbu al-madinata. Nah, para rombongan itu telah berakhir, telah sampai juga al-madinata ing kota Madinah. Idza intaha telah berakhir ilaiha kepada Madinah. Nah, itu mudahnya untuk balaghah secara bahasa, yaitu mempunyai arti al-wusul sampai wal intiha dan terakhir ya, batas ujung. Wataqaw fil istilah. Nah, adapun balaghah secara istilah itu apa? Wasfan, menjadi sifat lil kalam. Ya, lil kalam menjadi sifat untuk kalam wal mutakallim. Jadi balaghah menjadi sifat untuk kalam dan mutakallim. Kalam itu dia bisa bernilai balaghah, mutakallim pun bisa bernilai balaghah. Tapi di sini balaghah tidak menjadi sifat untuk kalimat ya. Karena kalimat sendiri ya dia tidak mempunyai makna ya kalau misal hanya sebatas kalimat. Gitu kan. Kayak misal lapar, yaitu enggak mempunyai makna lapar. Kalian kan pasti timbul pertanyaan siapa yang lapar gitu kan. Nah, makanya balaghah itu dia menjadi sifat kepada kalam dan mutakallim, tidak menjadi sifat pada kalimat. Nah, itu balaghah secara istilah. Nah, di sini langsung masuk ke pembahasan yaitu balaghatul kalam. Apa sih itu? Mutabaqatuhu li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Ya, balaghatul kalam mutabaqatuhu li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Ini perlu pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena ya sedikit perlu konsentrasi. Jadi mutabaqatuhu li muqtadal hal ma'a fasahatihi
Nah, di sini ada balaghatul kalam adalah pembicaraan yang fasih yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi balaghatul kalam itu misal si pembicara dia tahu, ya kan, harus ngomong apa. Makanya dia harus berbicara sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Mutabaqatuhu, kesesuaian, kalau misalnya secara ini mutabaqatuhu, kesesuaian kalam limuqtadul hal. Ya, dalam tuntutan keadaan. Ma'fasohatihi, di samping ya kefasihan kalamnya itu. Ya, intinya sih kalau misal balaghatul kalam, si mutakalim atau si pembicara, dia dalam menyampaikan redaksi itu harus sesuai situasi dan kondisi sikon. Nah, kemudian hal, keadaan. Disebut juga wa yusamma bil maqam, disebut juga dengan maqam. Apa itu? Huwa al-amru al-hamilu lil mutakallim ala ayyurida ibara tahu ada suratin mahsusatin. Hal atau makom yaitu keadaan. Nah, di sini al-amrunya keadaan, al-hamilu yang menuntut, lil mutakallim kepada mutakallim, keadaan yang menuntut buat si mutakallim untuk apa? Ala ayyurida, untuk mengungkapkan ibaratahu, yaitu ungkapannya, pernyataannya, prakatanya, uslubnya, ala suratin mahsusatin, dalam bentuk yang tertentu. Nah, jadi ketika misal saya mau menyampaikan sesuatu ke misal bapak-bapak atau orang tua, iya, saya dituntut untuk menyampaikan yang mudah difaham gitu kan oleh bapak-bapak, misal bapak-bapak orang awam. Nah, itulah keadaan. Jadi ketika misal saya mau memuji seseorang, ya saya harus dengan pujian-pujian yang baik gitu kan. Nah, gampangnya hal itu keadaan yang menuntut untuk seorang mutakallim, si pembicara, yaitu untuk menyampaikan dengan prakata yang dengan bentuk yang tertentu. Ini hal ya. Jadi ntar ada hal dan ada muktado. Ini beda ya. Coba next dulu. Nah, di sini wal muktado itu apa ya? Bentuk tertentu. Nah, di sini bentuk tertentu, ada hal itu keadaan yang menuntut si mutakalim dalam menyampaikannya, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau misal muktado di sini prakatanya, ya. Jadi bentuk tertentu dalam katanya. Ya, kalau misal tadi hal keadaan, kalau muktado prakatanya itu harus sesuai. Wa yusamma, nah disebut juga al-i'tibar al-munasib, yaitu ungkapan yang selaras ya, yang pas gitu. Yaitu as-suratu al-mahsusah, bentuk tertentu. Allati turidu 'alaiha al-ibarah, yang ibarah itu akan ia ungkapkan. Nah, di sini ada contoh al-madhu. Nah, ketika misal saya mau memuji, al-madhu, memuji, itu merupakan halun ya, keadaan yang yad'u, yang mendorong, mengajak untuk apa? Li'iradil ibarah ala suratil itnab, yaitu untuk mengungkapkan pernyataan dalam bentuk itnab. Yang itnab itu panjang ya. Orang itu semakin banyak dipuji, semakin senang. Kayak gitu. Ya, jadi al-madah di sini merupakan keadaan yang menuntut seorang mutakalim dalam mengungkapkan ibaratnya, yaitu dalam bentuk itnab, panjang. Kemudian wadaka ul mukhatab halun. Nah,
keadaan si mukhatab tersebut itu merupakan halun, keadaan yang yad'u, yang menuntut, yang mengajak li'iradiha, untuk mengungkapkan ibaratnya ala suratin ijaz, dalam bentuk yang ijaz, yang ringkas. Jadi ketika misal saya berhadapan dengan orang yang cerdas ya, jadi saya dalam menyampaikan pernyataan pun dituntut nggak usah panjang lebar, nggak usah pakai itnab yang panjang lebar, karena lawan bicara saya mukhatabnya itu cerdas, cukup dengan menggunakan prakata yang simpel saja. Nah, ketika kita mengetahui keadaan mukhatab itu pintar, nah maka itu halnya ya. Fakullu minal madhi waddaka hal. Ketika dalam itu kita mengetahui keadaan mukhatab itu pintar bodohnya, itu merupakan hal ya. Wa kullu minal itnab wal ijaz. Nah, dari setiap itnab dan ijaz, itnab itu prakata yang panjang lebar, wal ijaz dan prakata yang singkat itu namanya muktado. Kita mengetahui keadaan mukhatab itu hal ya, dan kita menggunakan prakata dengan itnab atau ijaz, itu kita sebut dengan muktado. Ya, beda ya. Kalau misal hal kita mengetahui keadaan si mukhatab, dan muktado, nah kita menggunakan prakata yang sesuai kepada mukhatabnya itu. Wa iradul kalami ala suratil itnab wal ijaz mutabaqatun lil muktado. Nah, kita menyampaikan kalam, pernyataan dengan bentuk itnab dan atau misal bentuk ijaz, maka itu disebut dengan mutabaqatun lil muktado. Nah, kayak misal tadi tarif dari balaghatul kalam yaitu mutabaqatuhu lil muktado. Ya, harus mengetahui situasi dan kondisi. Nah, jadi ketika misal mutakalim menyampaikan dengan tadi mengetahui halnya menggunakan muktadonya, maka itu disebut dengan mutabaqatun lil muktado. Oke. Nah, kemudian itu balaghatul kalam. Nah, sekarang kita masuk ke balaghatul mutakalim. Apa itu balaghatul mutakalim? Yaitu balaghatul mutakalim adalah pembicara yang mampu menyampaikan maksudnya, dia mampu menyampaikan maksudnya dengan pembicaraan yang baligh dalam maksud apapun. Ya. Si mutakalim dia mampu menyampaikan maksud apa yang ia kehendaki. Nah, tapi dia apa? Dia menggunakan kalam yang baligh. Kalam yang baligh itu kalam yang udah sangat jelas difaham gitu kan. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini sedikit ya untuk perbedaan antara, karena kita sudah membahas yang pertama mengenai fasoha. Nah, di sini ada perbedaan antara fasoha dan balaghah. Nah, yang pertama objek atau objek kajian fasoha. Nah, itu apa? Khusus berkaitan dengan lafaz. Jadi, kalau yang fasoha itu kemarin itu berkaitan dengan lafaz semua. Nah, adapun misal balaghah, objek kajiannya di samping berkaitan dengan lafaz juga berkaitan dengan makna. Nah, jadi kalau misal balaghah dia nggak fokus terhadap lafaz saja, tapi berkaitan juga dengan makna. Itu yang pertama. Nah, kemudian fasoha adalah sifat dari kalimat, kalam, dan mutakalim. Ya, fasoha itu merupakan sifat daripada kalimat, kalam, dan mutakalim. Nah, kalau misal balaghah, dia hanya menjadi sifat pada kalam dan mutakalim, tidak menjadi sifat daripada kalimat. Ya, karena balaghah itu erat sekali kaitannya dengan makna. Ya. Enggak terhadap yang enggak ada maknanya ya. Nah, kemudian salah satu syarat suatu ungkapan bernilai balaghah. Nah, di sini salah satu syarat ungkapan atau pernyataan itu bernilai balaghah adalah kalam. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kalimat
yang digunakan untuk mengungkapkannya harus memenuhi kriteria fasoha. Sehingga muncul kaidah kullu kalamin balighin fasih walaysa kullu fasihin balighun. Ya. Semua kalimat yang bernilai balaghah itu pasti memenuhi unsur fasoha. Ya, saya ulang. Jadi semua kalimat yang bernilai balaghah, itu pasti memenuhi unsur fasoha. Tetapi tidak semua kalimat yang bernilai fasoha itu memenuhi unsur balaghah. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini mengenai al-balaghah wa aqsamuhu dan kaitannya dengan fasoha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misal itu bermanfaat buat teman-teman. Biar terus berkembang channel ini dan bisa memberi manfaat buat orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.